Kenapa saya memakai merah putih? Karena kita akan unboxing karya anak negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Hendro Aziz. Selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita mau unboxing sebuah produk yang sangat menarik, yaitu video light LED. Dan ini bukan sembarang video light LED, tapi ini adalah video light LED karya anak negeri. Pas banget sama tema hari ini, yaitu Hari Pahlawan. Saat yang pas untuk bangga sama anak negeri. Keren banget ini. Disclaimer dulu, produk ini diberikan kepada saya untuk direview sejujur-jujurnya. Jadi katanya yang buat, nggak usah dimanis-manisin. Kalau memang jelek, bilang jelek. Dan video ini pun baru akan saya tunjukkan kepada si pembuat setelah tayang di YouTube. Produk ini bernama Paralight 125fs. Menurut pembuatnya, lampu ini ditujukan untuk kalangan amatir yang beranjak menuju profesional. Sehingga salah satu hal yang dia pikirkan tuh adalah masalah harga yang harus terjangkau. Oke, seperti apa bentuknya? Langsung kita buka ya. Made in Indonesia. Paralight Continuous Light. Ini langka nih. Bangga buatan Indonesia. Oke. Yang pertama keluar ini adalah sebuah tas. Tas apakah ini? Oh, ini adalah softbox ya. Coba kita buka langsung. Sini. Yes, ini softbox ya. Nah, ini pasti diffusernya. Kemudian ada, ini adapter modifier atau speed ring. Kemudian ada kabel. Jadi kabel powernya dapat 2. Kemudian ada dimmer. Ini ada dimmer ya. Kemudian ini ada buku manual. Oh, bukan buku manual, tapi tas manual ya. Cuman selembar aja. Tapi dalam bahasa Indonesia. Ini dia. Oke. Nih ya. Jadi kalau dilihat tadi kenapa kok boxnya sepanjang ini, itu adalah karena dia ada rusuknya softbox ini. Karena sebenarnya lampunya cuma segini gitu tingginya. Dan terakhirnya adalah lampunya. Nah, ini dia lampunya. Paralight 125fs itu ya. Jadi teman-teman lihat ini masih belum dibuka, plastiknya masih utuh. Ini tadi lepas ya tutupnya, masangnya lagi bingung gimana caranya. Karena dia nggak langsung ada kayak ulirnya gitu, jadi kita harus menebak-nebak caranya untuk buka tutup. Jadi ini unit lampunya Paralight 125fs. Tapi sebelum saya membahas lebih lanjut, saya akan melakukan apa yang harus dilakukan seorang konsumen yang baik, yaitu membaca buku manual. Kalian juga gitu kan? Kalau beli produk baru, baca buku manual kan? Apa cuma nanya-nanya aja di forum? Baca dulu manualnya ya. Kalau teman-teman lihat spek ini secara sekilas, mungkin yang paham tentang lampu LED gitu akan melihat bahwa ternyata CRI-nya atau Color Rendition Index-nya itu ternyata cuma 85, di bawah 90. Sementara mungkin teman-teman biasa ngelihat di pabrikan lain ya, yang pabrikan besar itu nilainya di atas 90 sampai 95 atau lebih gitu kan. Kemudian yang di sini dilihat ada color temperature. Kalau temperature teman-teman tahu kalau daylight itu sekitar 5.500. Nah, di sini untuk color temperature-nya itu antara 6.000 sampai 6.500 kisaran gitu. Kenapa bisa demikian? Kenapa kok dia warnanya malah lebih cool? Nah, itu saya udah tanya ke pembuatnya, kenapa kok CRI sama color temperature-nya itu beda dengan yang ada di pasaran gitu kan. Nah, ini rupanya adalah karena permasalahan kesulitan dalam mencari spare part, teman-teman, yaitu LED yang dipakai, LED COB atau chip on board ini, itu yang bisa dia dapatkan itu
adalah yang speknya seperti ini gitu. Kalau untuk mendapatkan yang dengan color temperature 5500 kemudian dengan CRI yang tinggi, itu harganya ternyata sangat mahal. Nah, teman-teman ingat bahwa fokus si pembuat lampu tadi adalah membuat sebuah lampu yang affordable atau harganya terjangkau, sehingga harus dicapai sebuah kompromi. Nah, yang perlu dilihat juga di spek sini adalah penggunaan daya maksimum yaitu 125 watt. Sementara yang lampu yang saya gunakan ini untuk syuting sekarang itu adalah Godox SL60W yang menggunakan daya 60 watt. Nah, apakah penggunaan daya yang 2 kali lipat lebih besar dari SL60 ini, apakah berarti dia 2 kali lebih terang daripada SL60? Itu nanti kita uji juga, oke? Kemudian di buku manual ini ada petunjuk cara penggunaan. Ini teman-teman dibaca baik-baik ya, karena di sini ada hal-hal yang berhubungan dengan masalah safety atau keamanan. Kemudian ini adalah sebuah extension dimmer atau kabel perpanjangan untuk dimmer. Di body ini sebenarnya udah ada dimmernya. Kenapa diberikan sebuah extension? Karena seringkali lampu-lampu seperti ini harus diletakkan di tempat yang tinggi, gitu, yang susah untuk dijangkau. Sehingga diperlukan sebuah extension supaya kita bisa mengatur powernya dari bawah. Nah, sekarang kita lihat unit lampunya lebih dekat. Ini terbuat dari plastik keras. Dari depan sampai belakang, tutupnya juga. Handle ini juga terbuat dari plastik. Jadi yang besi di sini adalah ini, lengan dari untuk tilt up tilt down ya. Tulisan Paralight ini di spray paint ya. Kemudian di atas sini ada lubang ventilasi, cukup rapi. Di samping ada speknya lagi, ini kayak stiker gitu ya, tempelkan. Bagian bawah ini ada penjepit ya. Ini penjepitnya nggak tahu ini untuk penjepit kabel atau untuk menjepit payung. Kemudian di bawah ada ventilasi lagi. Saya lupa bilang tadi bahwa lampu ini ya, walaupun dengan harga segitu, produksi anak negeri, dia adalah flicker free. Jadi misalkan kita mau gunakan dengan frame rate sangat tinggi, itu tidak terjadi flicker ya. Nah, di bagian belakang kita lihat sini adalah tempat untuk mencolokkan kabel power. Ini adalah switch on off. Ini ada port untuk memasukkan extension dimmer tadi. Di sini ada dimmernya yang stepless ya, jadi smooth dan dia flicker free hebatnya. Kemudian di sini ada LCD untuk penunjuk voltase dan ini adalah tombol silent fan. Ya, jadi kalau ditekan dia fan-nya akan melambat, lebih silent gitu ya. Tapi tentu harus dibarengi dengan mengurangi intensitas cahayanya. Kemudian di depan kita buka. Oke. Nah, di bagian depan kita lihat sini ada LED COB chip on board. Ini yang menjadi sumber cahayanya. Kemudian karena dia beroperasi dengan sangat tinggi suhunya, perlu pendinginan. Nah, disinilah di sekitarnya ada heatsink ya, yang merata seperti ini. Nah, heatsink ini kemudian pendinginan dibantu oleh kipas. Nah, ini ada kipas. Dan terakhir di sini ada tilt arm ya, ini untuk supaya dia bisa naik turun. Nah, dia modelnya adalah di kanan kiri. Jadi untuk mengendorkan kita harus mengendorkan kanan kiri nih, lihat ya. Nah, bisa di tilt. Dan menguncinya harus kanan kiri tuh. Mungkin itu agak kurang nyaman ya sebenarnya ya. Tapi ya beginilah sistem yang dipilih. Apakah ini kuat untuk menahan lampu dengan modifier seperti Octabox 120? Nah, itu perlu kita coba juga nanti. Nah, untuk mounting modifiernya menggunakan tipe universal. Contohnya yang untuk softbox tadi. Jadi dia bentuknya melingkar, lalu ada penjepit di semua sisinya seperti ini. Untuk teman-teman yang menggunakan modifier tipe Bowen, bisa mencari adaptor universal to mount Bowen. Seperti ini adalah produk dari Nice Photo. Di satu sisi dia memiliki jepit universal, dan di baliknya dia adalah tipe Bowen. Tinggal dipasang, kita kencangkan, udah siap deh menampung modifier tipe Bowen. Setelah ini kita rangkai semua yang ada di dalam paket tadi, lalu kita coba untuk menyalakan. Ya, saya jarang merakit softbox seperti ini, lebih suka yang praktis ya, yang umbrella gitu. Semoga nggak salah pasang ya. How do you do this?
Few moments later. Nah, 1 terpasang, 2 terpasang, 3 terpasang, 1 terlepas. Much later. This is hard. Jangan diketawain ya. Much later. Berarti tengahnya dulu ini pasang ya, baru ujungnya gitu kah? Oke, lalu dipasang diffusernya. Iya, itu kan nggak pas itu loh, kayak yang nontonnya ya nggak bener, kayak ngelawan gitu. Terus tahu tolong, susah banget lah. Tada! Akhirnya berhasil juga merangkai softbox. Next kita apa dulu nih? Oke, jadi kita pasang ya softboxnya ya. Kita pasang seperti ini. Udah tinggal dirapetin aja semua sisi. Ya, jadi mounting universal nih gak repot juga ya, karena harus diputer-puter gitu sampai rapet. Kabel power udah kita pasang, lalu kita coba nyalakan. Oke, udah menyala, kelihatan ya angkanya nih ya. Lalu dimmernya, oh, so it works gitu kan ya. Itu dulu gitu kan. Oke, sekarang kita rekap ya. Jadi kesan pertama saya terhadap lampu Paralight 125fs ini adalah lampu kecil, compact, dan cukup terjangkau yang sangat menarik menurut saya. Secara build quality itu dia bagus gitu ya. Dia tidak terkesan murahan, walaupun tidak sampai selevel pabrik untuk detail-detailnya, tapi ini sangat bagus dan kokoh saya lihat. Jika dibandingkan dengan Godox SL60W, itu secara sekilas sih untuk power nggak tahu ya, tapi yang saya bisa nilai itu adalah masalah warna tadi yang color temperature-nya memang lebih tinggi. Itu memang kelihatan agak kebiruannya, tapi ini perlu pengujian lebih lanjut lagi. Untuk sebuah lampu yang ditujukan kepada kalangan amatir yang akan menuju pro, ini menurut saya sangat-sangat recommended. Jika sebelumnya kita hanya bermain dengan lampu-lampu available light, kemudian dengan lampu bohlam gitu ya, keunggulan dari lampu ini itu adalah dia dimmernya ini bisa diatur dari yang paling kecil sampai yang paling kuat. Jadi kita memiliki kontrol atas intensitas cahaya dengan sangat baik. Kemudian dia bisa digunakan untuk light shaping karena dia udah mendukung modifier baik tipe universal ataupun tipe bawah dengan menggunakan adaptor tadi. Sehingga kita mau menggunakan lampu yang hard, mau yang soft, mau yang menggunakan grid dan sebagainya, segala modifier itu sudah bisa dilakukan. Tentunya saya akan melakukan pengujian lebih lanjut lagi. Silakan tinggalkan komen. Teman-teman kira-kira ingin melihat pengujian seperti apa? Asal jangan minta drop test ya. Insya Allah nanti komen teman-teman akan saya dengarkan dan saya akan membuat video yang mengakomodasi itu. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau menyukai konten ini silahkan pencet like. Jangan lupa subscribe kalau belum. Nyalakan notifikasinya. Insya Allah saya akan selalu membuat karya-karya yang menarik. Saya Indra Aziz, undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini tombol. Nah kita ngetes tombol silent ya. Oh, ternyata itu tadi modenya silent. Dan ini adalah mode normalnya. Bisa dengar nggak? Oke, suara fan-nya kenceng banget ya. Dan ini mode silent. Oke, udah selesai berarti videonya ya? Ya, oke. Loh. Kenapa lampunya? Kok gelap terang sendiri? Ini error. Kok gini dia? Rusak kah? Enggak. Saya pakai extension dimmer.
This is a lot of seru banget.